Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, gila. Aku tadi sebenarnya udah rekaman, tapi aku lupa ngidupin mikrofonnya ini. Lihat nih, ini kan harusnya naik itu hidup. Aku lupa ngidupin, jadi ini pantomin kayak pas live itu. Aduh, hari itu udah setengah lebih gitu. Terus akhirnya aku ulang, tau-tau hujan. Hujan itu ribut banget, jadi suara hujan tuh masuk semua. Kayak semesta tidak mendukung gitu. Tapi walaupun semesta tidak mendukung, aku sudah terlalu lama nggak bikin konten. Jadinya sekarang harus bikin konten. Nah oke, karena sekarang zamannya Calcio Mercato, tentu kontennya ya dominan Calcio Mercato. Yang pertama langsung aja, ini Christian Aslani. Kita tambah dekat lagi. Kayaknya justru Newcastle yang mundur, karena berita tentang gimana approach-nya Newcastle ke Aslani justru nggak ada ini, nggak ada kabar. Mungkin ini yang bikin Inter maju terus pantang mundur. Yang bagusnya ini keren sih ini gininya Marotta menurutku. Aku kan sempat bilang bahwa si Brest mereka minta lanjut untuk minjam Satriano lagi, sedangkan aku kan bilang mending Satriano dipinjamkan tapi bawa ke klub lain yang levelnya lebih tinggi, bahkan kalau bisa biar di Serie A, jadi dia biar terbiasa dengan atmosfer Serie A, gimana tactical approach dari tim-tim Serie A, gimana bermain dengan tuntutan taktikal yang sangat tinggi. Nah ini kebetulan di Empoli itu kan Empoli menghargai si Aslani itu antara 15 sampai 20. Inter kasih penawaran itu berupa pinjam dengan kewajiban untuk membeli kalau ada parameter-parameter tertentu yang terpenuhi. Ini mirip dengan transfernya Barella dulu kan, kita pinjam dulu semusim karena oke, ya udah harus dibeli. Nah dengan Aslani kita kasih duit, ini penawarannya dari Inter itu 13 juta, ditambah dikasih pinjaman si Satriano. Gila, ini kayak sekali dalam 20 terlampaui. Satriano lagi perlu jam terbang, dan Satriano sendiri juga ngomong dia ingin selalu bermain. Kita dapat tempat untuk kayak Kawah Chandra di muka gitu nggak sih? Kayak kayak Pinamonti kan kasih main di sana, sekarang Satriano kasih main di sana. Yang penting kalau Satriano nanti bisa tembus tim intinya Empoli, ada harapan lagi 2 musim itu ditarik, karena aku benar-benar yakin Satriano ini bakatnya luar biasa, bahkan mungkin lebih dari Pinamonti. Cuma sekarang Pinamonti kan dia sudah jadi dia karena sudah main reguler di Serie A. Tapi kalau bicara hanya bakat saja, menurutku Satriano lebih berbakat. Cuma sekarang masalahnya adalah si Empoli minta sekalian sama Agome juga, bukan cuma Satriano aja. Kebetulan karena mereka baru, kalau Aslani kita ambil kan mereka perlu gelandang tengah atau gelandang bertahan lah, DM kan. Aslani itu defensive midfielder. Kalau menurutku ya udah kasih. Toh mereka cuma minjem kan, bukan beli, sedangkan kita dapat beli. Dan kalau ini benar-benar 13 juta untuk sekelas Aslani, ih gila. Benar bro, sekali dayung ini bukan 20 tapi 30 terlampaui, karena kita dapat tempat latihan buat si Agome, dapat tempat latihan juga buat Satriano. Itu soal Aslani ya. Kemudian Di Marco sudah jelas, sudah confirm bahwa dia akan bertahan di Inter. Musim depan dia tetap bermain. Aku salut dengan Di Marco juga, dia baru debut dengan timnas Itali. Mainnya sangat bagus. Dia dapat sama koran apa itu dikasih nilai 6,5. Sudah sangat bagus itu. Kemudian ini Ederson. Kirain kemarin aku bilang kayak nggak serius Inter ngejar Ederson, ternyata Inter tancap gas sekarang. Sangat very keen on Salernitana midfielder. Very keen itu sangat berminat, bukan sekedar aja gitu. Ini Ederson ini padahal dia baru pertengahan musim baru ke Salernitana, karena Salernitana sangat ingin bertahan di Serie A biar nggak degradasi. Dan keren sih, menurut manajemen Inter. Aku nggak terlalu memperhatikan pemain ini ya biar nggak salah komen. Mereka menganggap dalam waktu 6 bulan ini ternyata dia bisa adaptasi dengan kultur sepak bola di Liga Serie A.
Mungkin nanti kalau sudah ada ini langkah yang lebih konkret, aku akan bahas lagi tentang Ederson. Sekarang sekedar aja. Nah, next, Dybala dan Lukaku. Kalau kemarin aku sempat bahas gimana kalau Dybala dan Lukaku dua-duanya masuk, gimana kalau misalnya Inzaghi mau memainkan ketiganya antara Lautaro, Dybala dan Lukaku sekaligus. Berarti kita harus merombak formasi dari 3-5-2 antara jadi 3-4-1-2 atau jadi 3-4-3. Jadi aku nggak akan bahas lagi, silahkan lihat konten yang sebelumnya itu ya. Nah, cuma ini ada analisa dari Gianluca Di Marzio. Ini jurnalis juga yang lumayan kredibel juga. Dia bilang gini, Inter will sign one of Paulo Dybala and Romelu Lukaku, but not both. Jadi cuma salah satu aja, nggak keduanya. Menurutku ini analisa yang sangat masuk akal karena selain karena dari segi duit, kita juga perlu, kalau kita ngambil dua-duanya, itu minimal kita harus bisa jual salah satu antara Korea dan Zeko. Sedangkan di berita ini Inter agak kesulitan untuk menjual Zeko. Kemudian Korea ada tim yang berminat tapi ada gap antara penawaran yang diterima dengan valuasi yang diberikan oleh Inter untuk Korea. Jadi aku nggak yakin Korea bisa dijual. Nah, Lukaku ini terus terang memang bikin ribet bro. Dari awal aku udah bilang aku kurang semangat kalau Lukaku balik ke Inter. Mending udahlah Lukaku relakan aja. Mending sudah kita 3 striker utama yaitu Lautaro, utamanya kemudian Dybala, terus Korea udah Argentinian connection kan. Kemudian striker keempat Zeko, yang lagi satu Pinamonti tarik atau Satriano kayak siapa gitu. Tapi ya kita lihat aja gimana nih Lukaku ini. Yang berikutnya Skriniar, kemarin udah bahas habis-habisan bahwa PSG nawar 50 juta ditolak. Dia menaikkan jadi 60 juta, masih ditolak walaupun agak susah nolaknya karena kontraknya tinggal semusim Pak. Nah, akhirnya Inter ngomong ke PSG. Inter tell PSG Milan Skriniar won't be sold for less than 80 million. Jadi tidak akan bisa dijual kurang dari 80 juta euro. Kalau 80 juta euro itu sudah pasti deal. Susah, nggak mungkin bisa ditolak untuk pemain sehebat-hebatnya pemain. Itu kontraknya tinggal 1 musim. Nggak mungkin nggak dijual kalau 80 juta. Ya, 80 juta itu juga bisa dipakai untuk beli beberapa back karena si Torino ngotot minta Bremer 50 juta. Aduh. Padahal kalau kita misalnya mau tunggu 6 bulan lagi, bulan Januari maka harganya dia akan ngedrop sampai 15 juta. Sekarang ini Inter menawar 30 juta tambah pemain. Sebelumnya kan ditawarkan Pinamonti tapi Torino malah nggak mau dia Pinamonti, dia minta cash 50 juta. Ini aduh gimana ya, Inter sudah ada deal personal dengan Bremer tapi Torino kok malah menghalang-halangi. Oke, di atas kertas secara teori kita tunggu 6 bulan habis itu ya udah 15 juta. Masalahnya pas kita nunggu 6 bulan, gimana kalau dia dibajak ini lain, klub lain? Karena saingan kita, aduh, inilah Torino ini bikin susah. Aduh, aku udah lumayan sebenarnya optimis Bremer pasti ke Inter karena pemainnya sendiri sudah memilih Inter. Tapi ini Torino, siapa sih namanya si Cairo ini, direkturnya atau apanya ini bener-bener cari masalah sama Inter. Jadi ya segitu dulu untuk konten kali ini karena belum ada langkah yang konkret. Kemarin soal Dybala juga katanya hari Rebo besok baru akan meeting lagi. Besok kayaknya sudah ada berita yang pasti apakah Dybala deal atau enggak. Ini terus terang kalau enggak karena masalah Lukaku, Dybala pasti udah kelar karena si Marotta pinginnya semua biar cepat selesai. Ya gimana? Inzaghi masalahnya nih. Inzaghi itu ngebet banget pingin Lukaku karena aku baca di Sempre Inter dia ngomong sama siapa itu lupa. Dia kan sempat melatih Lukaku selama 15 hari kan sebelum Lukaku cabut ke Chelsea. Dia bilang bahwa sepanjang karirnya sebagai pelatih dia belum pernah melatih pemain yang selevel Lukaku. Memang Lukaku waktu itu lagi gacor-gacornya bener-bener, wih,
kayak jatuh cinta pada pandangan pertama lah si Inzaghi ini. Oke, jadi ya yang bisa kita lakukan hanya menunggu saja. Kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Oke, kalau tidak ada halangan mungkin besok malam kita live streaming lagi ya. Sama, malam sekitar jam 10 itulah. Oke guys, terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Buat kawan-kawan yang ingin memberikan support bisa dengan member. Ada 2 jenis membership. Yang pertama itu 5.000 Ngominers, kemudian yang kedua itu Ngominers to the Bone. 20.000 aja. Oke. Nah, aku rencananya nanti kan mau buka toko merchandise. Member Ngominers to the Bone itu aku mau buat video eksklusif buat level itu. Jadi cuma member di level itu aja yang bisa nonton. Dan aku juga nanti akan kasih diskon khusus untuk semua merchandise Ngomin. Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.